Selamat datang di pengarahan misi untuk pendataan potensi desa 2026. Anggap saja ini sebagai briefing final kita sebelum turun ke medan perang data. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas strategi dan taktiknya, biar Anda semua sukses di lapangan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, sebelum kita jauh melangkah, ada satu hal yang harus kita pahami bersama. Anda, para petugas di lapangan, adalah ujung tombak dari semua ini. Kualitas data nasional kita, yang jadi dasar semua kebijakan pembangunan, itu 100% bergantung pada ketelitian, integritas, dan dedikasi Anda. Jadi misi ini penting banget dan peran Anda adalah kuncinya. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Di bagian pertama ini, kita akan samakan persepsi tentang apa sih peran dan tanggung jawab spesifik Anda dalam misi besar ini. Nanti di lapangan, pada dasarnya ada dua peran kunci. Anda bisa jadi seorang PCL atau pencacah lapangan yang tugasnya menangani sekitar 10 desa. Atau Anda adalah seorang PML, pemeriksa lapangan, yang akan jadi supervisor dan membimbing kurang lebih 3 PCL. Keduanya ini adalah satu tim yang saling mendukung dan vital banget. Sekarang, coba deh perhatikan struktur organisasi ini. Yang menarik adalah posisi Anda dalam gambaran besarnya. Lihat di mana? Betul, di bagian paling bawah, PCL dan PML. Anda itu bukan sekadar petugas loh. Anda adalah fondasi dari seluruh operasi ini. Semua data itu mengalir dari Anda ke atas. Tanpa Anda, struktur ini nggak akan berdiri. Oke, berikutnya kita bahas alur kerja. Anggap ini sebagai panduan langkah demi langkah Anda supaya nggak bingung pas udah di lapangan nanti. Yuk kita lihat. Kenapa alur kerja ini penting? Karena setiap misi yang sukses itu pasti punya rencana yang matang. Ini bukan sekedar daftar tugas ya, ini adalah sebuah strategi yang sudah dirancang untuk efisiensi dan akurasi yang maksimal. Misi Anda itu bisa kita pecah jadi 4 fase kunci. Gampang kok ngingetnya. Pertama, tentu aja persiapan. Semua harus siap sebelum berangkat. Kedua, baru kita masuk ke kunjungan dan wawancara. Setelah data terkumpul, masuk fase ketiga yang krusial banget, verifikasi data. Dan terakhir, pengiriman dan pemantauan. Nah, di fase persiapan, ada checklist yang wajib Anda lakukan. Jangan sampai ada yang kelewat. Pastikan sudah koordinasi dengan Pemda. Aplikasi Fasih di HP sudah terinstall dan sinkron. Anda tahu persis wilayah kerja Anda. Surat legalisasi sudah di tangan, dan yang terpenting, Anda sudah pelajari dulu data awal yang dikirimkan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling menantang, praktek di lapangan. Kita akan fokus ke salah satu tugas utama Anda, yaitu memperbarui direktori infrastruktur. Disinilah ketelitian Anda benar-benar diuji. Ada satu angka yang perlu Anda ingat, 44. Ya, Anda tidak salah dengar. Anda akan bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memperbarui 44 jenis infrastruktur yang berbeda. Dari sekolah, puskesmas, sampai pasar. Setiap data ini harus akurat. Biar nggak pusing ngurusin 44 jenis tadi, semuanya sudah kita kelompokkan ke dalam 5 kategori utama, seperti yang Anda lihat di sini. Pengelompokan ini bakal sangat membantu navigasi Anda waktu menggunakan aplikasi KAPI nanti. Sekarang kita masuk ke inti dari proses updating data. Sebenarnya, cuma ada 3 aksi kunci di aplikasi. Menambah, mengedit, dan menghapus. Kelihatannya sederhana ya? Tapi kapan harus pakai yang mana, itu yang paling penting dan sering jadi kesalahan. Nah, ini dia tampilan yang akan sering Anda lihat di aplikasi. Coba perhatikan baik-baik, ada tombol X di sebelah kanan nama, itu gunanya untuk menghapus. Lalu ada tombol biru besar, plus tambah baru di bawah, itu untuk menambah data baru. Terus, kalau mau edit gimana? Gampang, Anda tinggal ketuk atau klik aja langsung di nama infrastrukturnya. Oke, pertanyaan pertama dan paling mendasar. Kapan kita harus pakai fungsi edit? Ini adalah tindakan yang bakal paling sering Anda lakukan, jadi harus paham betul. Aturannya super simple. Gunakan edit kalau Anda cuma mau benerin nama. Misalnya ada salah ketik atau namanya kurang lengkap. Contoh, di data tertulis SD 1 pagi, padahal seharusnya SDN 01 pagi. Nah, Anda cukup klik namanya, perbaiki, lalu simpan. Selesai. Sesederhana itu. Pertanyaan berikutnya, dan ini penting banget jadi tolong perhatikan, kapan Anda boleh menekan tombol X atau menghapus sebuah entry, gunakan fitur ini dengan sangat-sangat hati-hati. Anda hanya boleh menghapus data kalau memenuhi salah satu dari 3 kondisi spesifik ini. 1. Kalau infrastruktur itu memang sudah tidak ada lagi di desa. 2. Kalau datanya salah kategori, misalnya pasar tapi tercatat di daftar sekolah. Dan 3. Kalau lokasinya terbukti salah dan ada di desa lain. Ingat ya, cuma 3 kondisi ini. Di luar itu, jangan pernah menghapus data.
Nah, ini dia kesalahan paling umum yang harus kita hindari bersama-sama. Kalau Anda cuma mau benerin nama, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah dihapus lalu ditambah baru. Selalu gunakan edit. Kenapa? Karena setiap data lama itu punya informasi lokasi dan alamat yang nempel. Kalau Anda hapus, semua informasi berharga itu ikut hilang selamanya. Lalu, gimana kalau Anda mau menambahkan infrastruktur yang benar-benar baru? Ada aturannya juga, biar data kita seragam se-Indonesia. Prioritas pertama, selalu gunakan nama resmi yang ada di papan nama. Kalau nggak ada, pakai nama pemiliknya. Contohnya Apotek Rati. Kalau itu juga nggak ada, baru deh pakai nama jalan atau nama areanya. Ikuti urutan ini ya. Oke, kita sudah hampir sampai di akhir pengarahan. Biar semua poin penting tadi nggak terlupakan, mari kita rangkum semuanya dalam sebuah daftar periksa terakhir. Anggap ini contekan untuk memastikan misi Anda sukses. Ini dia 5 kunci sukses Anda. 1. Selalu koordinasi dulu dengan aparat desa. 2. Konfirmasi data awal yang Anda terima dengan kondisi di lapangan. 3. Ingat mantra kita, gunakan edit untuk koreksi nama, bukan hapus plus tambah. 4. Pastikan jumlah akhir fasilitas di daftar sama dengan hitungan Anda. Dan 5. Jangan lupa minta cap untuk surat legalisasi dan foto langsung di dalam aplikasi. Lakukan kelima hal ini, dan kualitas data Anda pasti terjamin. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda siap? Siap menjalankan misi ini dengan presisi dan integritas? Siap untuk menghasilkan data berkualitas yang akan menjadi fondasi pembangunan bangsa? Karena jawaban Anda menentukan keberhasilan kita semua. Selamat bertugas.